Oke, Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Pak Julius. Oke, silakan duduk Pak Ari. Ya, Dari silakan. tempat yang nyaman. Terima kasih Pak. Oke, Pak Ari apa kabarnya? Sehat? Sehat Pak. Sehat. Oke Pak Ari, bisa kita ini mulai dulu sesi coachingnya. Boleh Pak. Oke. Jadi Pak Ari bisa nggak disebutkan kira-kira percakapan kita ini menuju kemana? Atau hal-hal yang bisa Pak Ari mau di percakapan ini? Silakan. Ya, saya ini ada sedikit permasalahan tentang pengelolaan dalam kelas Pak. Oh, pengelolaan dalam kelas ya. Iya Pak. Kira-kira Pak Ari bisa nggak sebutkan hal apa namanya hambatannya dalam mengelola kelas tersebut? Ya, hambatan yang saya alami ketika berada di dalam kelas itu Pak, seperti siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kalau kegiatan belajar kelompok ya hanya 1-2 orang saja yang aktif di kelompok Pak. Selebihnya mereka tidak peduli dengan kegiatan kelompok seperti itu Pak. Mereka aktif ketika berkelompok gitu ya, Pak Ari Hanya ya? sebagian Pak. Sebagian ya. Ya, jadi ada Jadi Pak Ari, sebagian lain lagi tidak aktif di kelompoknya seperti itu. kira-kira Pak Ari apa yang bisa Pak Ari lakukan supaya mereka tuh aktif dalam kelompoknya biar nggak sebagian tadi gitu kan? Mungkin yang bisa saya lakukan adalah meningkatkan kemampuan saya dalam menggunakan alat-alat pembelajaran Pak, media pembelajaran seperti itu. Meningkatkannya melalui penggunaan alat peraga gitu ya, atau Alat mungkin peraga bisa Pak. selain alat peraga mungkin apalagi Pak Ari mungkin Ya, bisa Pak mungkin Ari persiapkan dengan bagus supaya nanti anak-anaknya bisa ya ini kan bisa aktif ya dalam proses pembelajarannya. mungkin yang bisa saya siapkan juga seperti media pembelajaran yang menarik gitu Pak. Mungkin kalau selama ini kan hanya pakai PPT saja gitu kan. Mungkin saya akan mencoba dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk pembelajaran berkelompok gitu. Seperti Mhm. penggunaan Quizy dan Padlet mungkin atau kegiatan penggunaan akun belajar gitu kan. Akun belajar itu kan ada Google Slide yang bisa kolaborasi seperti itu Pak. Ya, Kita bagus itu Pak Ari. Saya setuju dengan solusi Pak Ari itu. Nanti mungkin dengan menggunakan itu mungkin bisa lah ya untuk anak-anak lebih tertarik dan lebih aktif. Oke, kira-kira Pak Ari, kan tadi Pak Ari bilang mau menerapkan itu ya Iya beberapa Pak. apa namanya media pembelajaran atau alat peraga dalam menampilkan materi. Kira-kira Pak Ari kapan ingin memulai membuat atau menyusun alat peraga tersebut, Pak Ari? Waktunya kapan kira-kira gitu? Ya, mungkin akan saya lakukan dulu Pak tentang kita kan baru belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu kan Pak. Ya, mungkin Iya. saya akan mulai melakukan dan mengklasifikasikan dulu, mengelompokkan dulu mungkin bagaimana minat belajar siswa. Apakah mereka lebih kepada audio atau kinestetik ya seperti itu Pak. Jadi mungkin saya akan melakukan mengidentifikasi dulu eh, gaya belajar siswa-siswa saya. Jadi mungkin akan saya lakukan dalam waktu dekat ini Pak. Ya, bagus Pak Ari. Setelah mungkin Pak Ari memetakan gaya belajarnya, kebutuhannya, kira-kira apa langkah selanjutnya Pak Ari? Ya, mungkin setelah saya memetakan tadi
kemampuan belajar siswa, ya mungkin yang bisa saya lakukan adalah mm, membantu siswa ketika dalam permasalahan pembelajaran seperti itu, Pak. Ya dibantu ya Pak Ari ya. Iya, Pak. Oke. Pak Ari, terus kira-kira dalam melakukan hal tadi yang Bapak Ari sebutkan, kira-kira siapa yang bertanggung jawab membantu Pak Ari dalam mempersiapkan semua itu Pak Ari? Ya, Yang membantu istilahnya. yang membantu untuk mempersiapkan itu ya karena memang guru bidang studi di sekolah saya itu hanya guru bahasa Indonesianya saya sendiri, ya otomatis saya lah yang bertanggung jawab gitu kan. Tapi mungkin saya akan berkoordinasi dengan meminta bantuan dari rekan-rekan sejawat, mungkin dari eh, guru-guru MGMP, mungkin eh, teman-teman MGMP, mungkin saya akan meminta bantuan kepada mereka bagaimana cara menggunakan media pembelajaran dengan tepat seperti itu, Pak. Oke, bagus Pak Ari. Dengan berkolaborasi tadi kan dengan Iya, Pak, dengan kawan-kawan berkolaborasi dengan kawan-kawan. guru MGMP ya. Iya, Pak. Oke. Saya berharap eh, rencana yang sudah Bapak Ari tetapkan tadi bisa Bapak Ari lakukan, dan juga nanti saya ingin mendengar lagi Pak Ari pada sesi selanjutnya apakah yang Bapak Ari sampaikan tadi bisa berjalan dengan baik ataupun nanti ada perbaikan-perbaikan selanjutnya. Gitu Pak Ari. Iya, Pak. Nanti ketika rencana aksi ini sudah saya laksanakan, ya saya akan butuh bantuan Bapak lagi untuk berkonsultasi lagi mengenai rencana selanjutnya apa yang harus saya lakukan seperti itu, Pak. Oke, ya. Bagus Pak Ari. Jadi Pak Ari, dengan sharing kita tadi ini kira-kira apa yang bisa Pak Ari simpulkan atau tangkap Pak Ari? Ya, saya bisa menyimpulkan bahwa saya harus lebih aktif lagi di dalam mengelola kelas seperti itu, Pak. Dan Ya. juga saya berusaha untuk menggunakan berbagai sumber daya yang ada, baik dalam media pembelajaran atau alat peraga yang bisa menunjang keaktifan siswa di dalam kelas seperti itu, Pak. Sehingga tidak ada lagi siswa yang tidak aktif di dalam kelas. Oke, Dan bagus juga Pak Ari. saya juga nantinya bisa berkolaborasi mungkin, ya dari pembicaraan tadi saya mendapat masukan untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, mungkin dari guru-guru antar lintas mata pelajaran ataupun dengan rekan-rekan MGMP saya seperti itu, Pak. Ya, bagus Pak Ari. Dengan kita ini ya kan berkolaborasi, mungkin masalah-masalah mengajar kita di kelas bisa kita dapatkan solusinya dari kawan-kawan kita. Betul ya Pak Ari ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak Ali. Mungkin ini saja yang bisa eh, kita bicarakan Pak Ali. Nanti kita sambung lagi pada sesi selanjutnya ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, atas masukannya. Iya, sama-sama Pak Ali. Iya, terima kasih, Pak.